Bagai teratai yang jatuh ke lumpur, ia tidak mengeluh atas kekotoran yang ada di sekitarnya, dan justru menggunakan kekotoran itu untuk tumbuh subur. Demikian pula orang yang terlahir di lingkungan kurang ideal, ia hendaknya tidak mengeluh, namun menggunakan kondisi tersebut untuk mencapai kemajuan batin secara maksimal. Segala sesuatu yang datang, hadapi. Segala sesuatu yang telah pergi, jangan dicari. Dan segala sesuatu yang belum datang, jangan dinanti. Segala sesuatu yang menjadi milik kita tidak akan pernah terlepaskan. Dan segala sesuatu yang bukan milik kita tidak akan pernah diperoleh. Semua makhluk hanya menerima segala yang memang sudah menjadi takdir atau miliknya. Masa lalu hanyalah kenangan, jadikan pelajaran. Masa depan masih impian, jadikan pedoman. Masa sekarang adalah kenyataan, gunakanlah secara maksimal. Jangan tanyakan kenapa atas segala sesuatu yang sedang dialami maupun dijalani. Kunci sukses ada 3, yaitu belajar lebih banyak dari orang lain, bekerja lebih keras dari orang lain, dan berkeinginan lebih sedikit dari orang lain. Keberhasilan hanyalah konsekuensi logis suatu usaha. Berani usaha dan mencoba, maka terdapat 50% kemungkinan berhasil. Tanpa usaha dan mencoba, jelas 100% gagal. Ketika kita memiliki kemauan, maka tentu ada jalan. Dan jika tidak ada jalan, buatlah jalan untuk mencapai harapan. Harapan tidak selalu menjadi kenyataan. Kenyataan tidak selalu sesuai harapan. Seseorang hanya mampu mengubah harapan. Ia tidak akan pernah mampu mengubah kenyataan. Harapan yang disesuaikan kenyataan mampu memberikan kebahagiaan. Apabila seseorang dapat merenungkan dan menyadari bahwa setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, maka ia akan melihat dirinya sendiri sama dengan orang lain. Perasaan sombong dapat timbul dalam diri seseorang karena ia hanya mengingat kelebihan diri sendiri serta memandang orang lain dari sudut kelemahannya. Sesungguhnya, kebahagiaan hidup bukanlah karena seseorang telah memiliki segala bentuk kenikmatan duniawi. Kebahagiaan adalah kemampuan seseorang untuk menguasai pikirannya sendiri, serta memenuhinya dengan gelombang cinta kasih. Harta, kekayaan, kemoralan, kedermawanan, dan kebijaksanaan seperti sumur. Bagikanlah kepada siapapun di lingkungan kita, serta keluarga kita, sehingga kita menjadi sumur kebajikan yang tidak pernah habis. Jangan terlalu berusaha mengubah orang lain, namun cobalah mengubah diri sendiri agar dapat menerima kelebihan serta kekurangan orang lain. Dengan demikian, kita dapat bersatu untuk mencapai kemajuan di segala bidang. Setiap dari langkah kita, apabila mengecewakan orang lain, belajarlah untuk memperbaiki. Setiap dari langkah kita, apabila membahagiakan orang lain, belajarlah untuk ditingkatkan. Sehingga akhirnya setiap langkah yang kita
akan mendatangkan senyuman, tawaan, serta kebahagiaan untuk siapapun yang ada di lingkungan kita. Apabila seseorang mampu mengatasi pikirannya sendiri, maka ia akan dapat mengendalikan keinginannya dan bisa membebaskan diri dari jeratan perasaan suka dan duka. Apa yang dianggap penting oleh seseorang mungkin tidak penting bagi yang lainnya. Itu urusan kebijaksanaan yang berbeda. Tetapi kita masing-masing orang harus bisa membedakan, karena inilah sesungguhnya kebijaksanaan. Bila kita ingin dicintai orang, mulailah dengan mencintainya. Cinta di sini bukanlah sekedar keinginan untuk menguasai, melainkan hasrat untuk membahagiakan orang yang dicintai. Tidak akan ada kekecewaan dikala menderita, tiada kesombongan dikala suka, karena orang yang telah menyadari bahwa segala suka dan duka yang dialami adalah hasil perbuatannya sendiri. Hanya orang bijaksana yang mampu memilih hal baik di antara banyak hal buruk. Ia akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan lahir dan batin. Seseorang yang berbuat kebajikan dalam kehidupan yang sedang menderita akan mengkondisikan dirinya mendapat kebahagiaan dalam kehidupan ini maupun yang akan datang. Apabila seseorang hanya melatih diri secara fisik saja, maka ia akan menjadi orang yang munafik, pandai berpura-pura, kelakuannya yang baik, tapi pikirannya jahat. Ia hendaknya juga melatih pikirannya dengan meditasi. Hendaknya seseorang berbuat baik demi perbuatan baik itu sendiri. Ibarat bunga, ia mekar demi mekarnya sendiri, tanpa dipengaruhi oleh keinginan untuk dilihat maupun dipuji. Semakin tinggi kualitas batin dan pemahaman orang itu akan kebenaran hukum karma, maka semakin berkurang pula kebiasaannya merumuskan kebahagiaan yang diharapkan setelah ia melakukan sesuatu kebajikan. Kemanapun seseorang pergi, hendaknya ia dapat selalu menumbuhkan kedamaian dan kebahagiaan kepada semua makhluk yang ada. Tidak ada kekecewaan dikala menderita, tidak ada kesombongan dikala duka, karena orang yang telah menyadari bahwa segala suka dan duka yang dialaminya adalah hasil perbuatannya sendiri. Perbuatan baik bukan hanya dilakukan sekali dalam jumlah besar, tetapi harus berulang-ulang sepanjang waktu. Perubahan sikap membutuhkan perjuangan keras dan siap untuk selalu bangkit dikala menghadapi kegagalan. Sebagai manusia yang bisa berpikir, tentu kita harus merenungkan dahulu setiap langkah dan ucapan kita. Stres adalah perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Mampu mengubah harapan agar sesuai kenyataan, menimbulkan kebahagiaan. Hidup berisi perubahan. Berubahlah untuk mengisi kehidupan. Segala kebajikan yang dilakukan akan membuahkan kebahagiaan. Oleh karena itu, mereka yang ingin mendapatkan kebahagiaan hendaknya memperbanyak kebajikan dalam setiap saat hidupnya.